merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Pemahaman proses komposisi. Proses komposisi, composition process, penyusunan pesan-pesan bisnis dapat dianalogikan dengan proses penciptaan lagu yang dilakukan oleh seorang komposer. Dia harus merencanakan lagu apa yang akan dia buat, menentukan bentuk aransemen, dan personil yang akan mengiringi lagu tersebut. Ada 3 tahap penyusunan pesan-pesan bisnis. Yang pertama ada perencanaan, 2 komposisi, ketiga revisi. Penentuan tujuan. Mengapa tujuan harus jelas? Keputusan untuk meneruskan pesan. Sebelum menyampaikan suatu pesan, tanyakan pada diri sendiri apakah pesan yang akan disampaikan benar-benar diperlukan atau tidak. Yang kedua ada keputusan untuk menanggapi audiens. Untuk memutuskan cara terbaik menanggapi audiens, komunikator perlu mempertimbangkan motif-motif mereka. Yang ketiga, keputusan untuk memutuskan isi. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu memusatkan isi pesan. Yang keempat, keputusan untuk menetapkan saluran atau media. Penentuan saluran atau media yang akan digunakan untuk menyampaikan suatu pesan sangat tergantung pada tujuan yang dikehendaki. Tujuan komunikasi bisnis secara umum ada 3 tujuan komunikasi bisnis, yaitu memberi informasi, informing. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua ada persuasi, persuading. Tujuan kedua komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Ketiga, kolaborasi, collaborating dengan audience. Dengan tujuan ketiga ini, komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Cara menguji tujuan, ada 4 pertanyaan dalam menguji tujuan yang telah ditentukan, yaitu pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Yang kedua, apakah waktunya tepat? Yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Dan yang keempat, apakah tujuannya dapat diterima oleh perusahaan? Selanjutnya ada analisis audiens. Yang pertama, cara mengembangkan profil audiens, yaitu dengan cara berapa jumlah dan bagaimana komposisi audiens, siapa audiensnya, reaksi audiens, bagaimana tingkat pemahaman audiens, bagaimana hubungan komunikator dengan audiens. Yang kedua, cara memuaskan kebutuhan informasi audiens. Ada 5 tahap yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan audiens, yaitu pertama, temukan atau cari yang diinginkan oleh audiens. Yang kedua, antisipasi terhadap pertanyaan yang tadi diungkapkan. Yang ketiga, berikan semua informasi yang diperlukan. Keempat, yakinkan bahwa informasinya akurat. Yang kelima, tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Selanjutnya, cara ketiga itu cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Beberapa jenis pesan bertujuan memotivasi audiens untuk mau mengubah perilaku mereka. Tetapi pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan atau kendala. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan dari audiens untuk tidak mau mengubah sesuatu yang ada dengan hal yang baru. Selanjutnya ada ide pokok. Yang pertama ada teknik brainstorming. Ada 5 teknik brainstorming yang dapat digunakan. Kelima teknik tersebut yaitu yang pertama ada storyteller style. Fokuskan pada alasan berkomunikasi, poin utama, rasionalitas, dan implikasi bagi si penerima. Yang kedua ada random list. Tulis segala sesuatu yang ada dalam pikiran di atas kertas kosong. Selanjutnya, pelajari hubungan antara ide-ide tersebut. Yang ketiga ada CFR. Jika subjek yang dibahas mencakup pemecahan masalah, gunakanlah suatu worksheet yang akan membantu menjelaskan hubungan antara temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang akan diberikan. Yang keempat, ada journalistic approach. Pendekatan jurnalistik memberikan poin yang baik sebagai langkah awal menentukan ide pokok. Yang kelima, ada question and answer chain. Pendekatan yang terbaik adalah melihat dari sisi perspektif audiens. Yang kedua, ada pembatasan cakupan.
Penyajian rutin kepada audiens hendaknya menggunakan kata-kata yang singkat. Cara ini dapat membangkitkan respek audiens terhadap komunikator, sedangkan penyampaian yang kompleks dan kontroversial akan memakan waktu lebih lama, terutama jika audiens adalah orang yang tidak dikenal sebelumnya. Berikutnya ada seleksi saluran dan media. Komunikasi lisan. Salah satu kebaikan dari komunikasi lisan adalah kemampuannya memberikan umpan balik dengan segera. Saluran digunakan bila pesan yang disampaikan sederhana, tidak diperlukan catatan permanen, dan audiens dapat dibuat lebih nyaman. Kedua, ada komunikasi tertulis. Pesan-pesan tertulis dapat disampaikan melalui berbagai macam bentuk seperti surat, memo, dan laporan. Salah satu kebaikan dari komunikasi tertulis yaitu penulis mempunyai kesempatan untuk merencanakan dan mengendalikan pesan-pesan mereka. Perbedaan komunikasi lisan dan tertulis. Komunikasi lisan yaitu Anda menginginkan umpan balik segera dari audiens. Pesan Anda relatif sederhana dan mudah dimengerti. Anda tidak memerlukan catatan permanen. Anda dapat mengumpulkan audiens lebih mudah atau ekonomis. Selanjutnya ada Anda menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Selanjutnya ada komunikasi tertulis. Anda tidak memerlukan umpan balik segera. Pesan Anda sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Anda memerlukan catatan permanen. Anda ingin mencapai audiens yang luas. Anda ingin mengurangi distorsi penyampaian pesan. Media pada saluran lisan. Percakapan tatap muka, pidato, rapat, seminar, konferensi, telepon, voicemail, radio, televisi, komputer, pita audio dan video, telekonferensi, video konferensi. Media pada saluran tertulis, yaitu surat, memo, laporan, proposal, elektronik mail atau email, telepon, SMS, komputer, fax, telegram, pos biasa, dan khusus.